Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, kita kembali bertemu lagi dalam renungan masa Prapaskah. Hari ini kita akan merenungkan dengan bacaan-bacaan, yaitu bacaan pertama dari Ulangan bab 26 ayat 4 sampai 10, Roma bab 10 ayat 8 sampai 13, dan Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum memulai dengan renungan ini, saya akan membawakan sebuah cerita atau mob yang akan mengaitkan dengan bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Jadi ada satu pemuda, sebut saja namanya Lodo. Lodo ini pada suatu ketika, suatu pagi, dia bangun dengan semangat yang segar, semangat 45. Dia hendak pergi untuk bekerja. Maka setelah bangun, ia bertekad, dalam doanya ia bertekad agar hari ini ia bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga dapat menghasilkan berkat yang melimpah. Dalam hati ia berkata agar tidak tergoda oleh godaan cobaan yang nantinya akan menghampiri. Dan tekad-tekad ini ia bawa dalam doanya di pagi hari itu. Setelah itu ia makan pagi dan berjalan menunggu tumpangan kendaraan yang akan ia tumpangi. Ketika tiba waktunya angkot itu datang, ia memberhentikan angkot itu, ia naik, dan ternyata di dalam angkot yang ia tumpangi ada beberapa cewek yang cantik, seksi, dan sangat mempesona. Setelah dia berada di dalam angkot itu, dia duduk di tengah dan diapiti oleh beberapa wanita yang cantik. Dalam hati ia berdoa, "Ya Tuhan, jauhkanlah saya dari godaan-godaan duniawi ini." Jadi karena jalannya berlubang, beberapa kali mobilnya oleng dan cewek-cewek itu menyentuhnya. Dan dalam hati ia berdoa, "Ya Tuhan, jauhkanlah saya dari cobaan-cobaan ini." Yang pertama ia masih dengan doa yang sama, yang kedua dengan doa yang sama. Tapi yang ketiga, karena ia sudah tidak tahan, maka ia berkata dengan sekuat-kuatnya, "Ya Tuhan, kalau mau terjadi, terjadilah sudah." Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, cerita ini mau memperlihatkan kepada kita sifat kemanusiaan kita yang sering tidak tahan akan godaan yang terus menerpa. Satu kali kita masih sanggup, dua kali kita goyah dan bimbang, dan ketiga kali kita pasrah akan dosa yang menerpa. Kita tidak sanggup untuk bertahan dalam godaan yang menimpa dan menerpa. Kita tidak sanggup untuk menolak tidak pada dosa yang menerpa. Kita lebih memilih dalam kepasrahan dan membiarkan diri kita lebur dalam kedosaan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari Minggu ini adalah hari Minggu Prapaskah yang pertama. Kita sudah masuk dalam minggu-minggu pertobatan, mempersiapkan diri kita untuk menjadi lebih baik. Masa Prapaskah ini memberikan kita kesempatan yang baik untuk meninggalkan kebiasaan kita yang lama, kebiasaan kita yang jelek, dan kebiasaan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita dituntut untuk menjadi lebih baik, menguburkan dosa-dosa lama kita dengan Yesus yang wafat, dan bangkit sebagai manusia baru yang bersih dari dosa dalam kebangkitan bersama Yesus. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan menampilkan sosok Yesus yang membawa keteladanan dalam pertobatan kita di masa Prapaskah ini. Teladan yang diberikan oleh Yesus adalah kuat dan teguh dalam kebenaran, tidak tergoda dalam cobaan. Karena Yesus hadir ke dunia sebagai manusia, maka ia pun mengalami berbagai macam cobaan. Terutama selama 40 hari ia berpuasa dan berpantang. Dalam puasa dan pantangnya itu ia mengalami berbagai cobaan yang diberikan oleh iblis kepadanya. Pencobaan yang dialami oleh Yesus itu adalah tentang kebutuhan dasar manusiawi kita, yaitu makan, kepemilikan duniawi, dan kekuasaan. Berbagai cobaan bertubi-tubi menyerangnya, namun ia mampu menghalaunya dengan tegas. Ia mampu menunjukkan bahwa ia lebih kuat dari setan. Ia keluar sebagai pemenang yang menghalau pencobaan yang menimpanya. Apa yang dipakai oleh Yesus atau hal apa yang dipakai oleh Yesus
untuk menangkal cobaan dan serangan iblis itu. Tentunya Yesus hanya mengandalkan Allah. Sabda Allah yang tumbuh dalam dirinya, ia hayati dan ia pakai untuk menangkis dengan tegas tanpa kompromi terhadap serangan iblis kepadanya. Ia menundukkan seluruhnya dalam kuasa Roh Kudus dan mengikuti dorongan Roh untuk menangkal serangan iblis yang mencobanya di padang gurun selama 40 hari. Bapak, Ibu, Saudara, dan saudariku yang terkasih, teladan yang diberikan oleh Yesus kepada kita ini jauh berbeda dengan cerita yang telah diceritakan tadi di atas. Yesus menunjukkan ketegasan tanpa kompromi terhadap cobaan. Yesus tidak menginginkan kepasrahan diri sehingga nantinya kita jatuh dalam dosa. Yesus mau berapa banyak pun cobaan yang menimpa, kita kuat dalam cobaan itu. Berapa banyak cobaan yang menimpa, berapa banyak pula kita mampu untuk menghalau, menangkis serangan-serangan cobaan itu. Kita mau menjadi pribadi yang seperti Tuhan inginkan, sehingga dalam masa prapaskah ini kita hendak menjauhkan diri kita dari kedosaan yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita mau menjauhkan kata yang seperti cerita tadi di atas, kalau mau terjadi, terjadi sudah. Kita ganti dengan kata, jika hendak terjadi, maka akan kulawan sudah. Walaupun nantinya dalam masa puasa dan pantang ini kita banyak digoda oleh godaan-godaan duniawi, namun kita hendaknya sama seperti Yesus yang 40 hari dicobai, 40 hari di padang gurun. Kita pun hendaknya mampu menghalau cobaan-cobaan yang menerpa selama masa puasa dan pantang dalam masa prapaskah ini. Marilah dalam masa prapaskah ini kita menjadikan diri kita menjadi lebih baik, berpuasa dan berpantang dari hal-hal yang membawa kita dalam kejatuhan. Sebab puasa sejatinya adalah bentuk disiplin spiritual, cara kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan serentak membangun kepedulian terhadap sesama kita, serta tegas dalam menghalau godaan dan cobaan yang terus menyerang dari berbagai sisi. Tuhan akan senantiasa memberkati setiap orang yang mau berusaha dari hidupnya yang lama ke hidupnya yang baru nanti. Tuhan memberkati. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus.